Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita pada kesempatan yang berbahagia ini untuk sama-sama kita belajar mentadabburi Al-Quran, dan kita telah sampai kepada surat At-Tur, ya. Surat At-Tur yang berarti bukit, yang merupakan surat yang ke-52 yang terdiri dari 49 ayat. Dan penamaan surat At-Tur itu merujuk pada lafaz At-Tur yang terdapat pada ayat pertama di surat ini. Dan yang dimaksud dengan tur, bukit, ya, yang disampaikan dalam surat ini, sebutkan maksudnya adalah Bukit Tursina yang terletak di semenanjung Sinai, yaitu di tempat ini Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat At-Tur termasuk surat Makkiyah, surat yang diturunkan sebelum hijrahnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah Al-Munawwarah. Dan kita ketahui bahwasanya surat Makkiyah, orang-orang yang dihadapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah adalah kafir Quraisy, yang mereka ini tidak beriman terhadap hari akhir. Jadi surat Makkiyah berisi tentang keimanan kepada hari akhir. Begitu juga mereka tidak beriman dengan Al-Quran. Dinyatakan Al-Quran adalah buatannya Nabi Muhammad SAW dan segala macamnya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat-ayat Makkiyah menjelaskan tentang keotentikan Al-Quranul Karim. Dan yang ketiga yang mereka eh, ingkari, yaitu berkenaan dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dan di surat-surat Makkiyah Allah tekankan ayat ini, tekankan perkara ini tentang benar bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang membawa wahyu untuk menyelamatkan mereka dari azab neraka kalau mereka berbuat kejelekan di dunia, dan memasukkan mereka ke surga apabila mereka masuk Islam dan mengerjakan amal soleh. Dan ketiga pokok akidah ini itu terkandung dalam surat At-Tur. Dan surat At-Tur eh, dikenal dengan atau termasuk daripada surat An-Mufassal. Jadi surat Mufassal yaitu surat-surat yang pendek, yang mana dimulai dari surat Qaf hingga surat An-Nas. Dan At-Tur termasuk At-Tiwal Mufassal, yaitu surat Mufassal tapi yang panjang. Yang mana Rasulullah SAW seperti yang disebutkan dalam riwayat Ummu Salamah membacanya di sholat subuh. Disebutkan bahwasanya Ummu Salamah itu mengadu kepada Rasulullah SAW yang dia tidak bisa tawaf. Maka Rasulullah bersabda, "Tufi min wara'in nas wa anti raqibah." Maka tawaflah dari belakang orang banyak, itu yang sedang sholat, dan engkau itu mengendarai kendaraan, yaitu unta. Maka beliau pun tawaf, dan Rasulullah SAW saat itu sedang sholat subuh
wa huwa yaqra wat-tur wa kitab mastur. Rasulullah membaca surat At-Tur. Begitu juga di sholat maghrib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat At-Tur. Seperti kisah yang disampaikan oleh Jubair bin Mut'im, yaitu ketika masih kafir, dia datang untuk menebus tawanan perang Badar. Ya. Kalau dia sampai di Madinah, Rasulullah sedang sholat maghrib. Jubair bin Mut'im ini dia menyebutkan bahwasanya sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib itu. Aku mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam membaca surah At-Tur pada sholat maghrib. Jadi tatkala sampai di sebuah ayat yang berbunyi am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka itu diciptakan tanpa sesuatu apapun ataukah am humul khaliqun ataukah mereka itu eh, yang menciptakan diri mereka sendiri? Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Ataukah mereka itu menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Am indahum khazainu rabbika am humul musaitirun? Ataukah di sisi mereka itu ada perbendaharaan Tuhanmu? Atau mereka yang berkuasa? Jadi surah At-Tur ayat 535 sampai 37. Jubair bin Mut'im menyebutkan kada qalbi ayyatir. Ya, jantungku itu hampir-hampir saja akan lepas karena mendengar pertanyaan yang sangat menohok ini. Ya. Saking dia mengetahui persis akan makna yang terkandung di dalamnya. Karena bahasa Arab yang sangat tinggi Al-Quran. Maka orang yang mengetahuinya, apalagi orang-orang Arab terkenal dengan pengetahuannya tentang bahasa Arab, beliau menyebutkan, kada qalbi ayatir. Jantungku hampir-hampir akan lepas karena mendengar saking eh, pertanyaan yang luar biasa ini. Ya. Apakah engkau engkau diciptakan? Ya. Min ghairi syai'in. Dari eh, tanpa sesuatu apapun. Amhumul khaliqun ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Tentunya tidak. Ya kan? Makanya ini pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh mereka. Secara umum, kandungan surah At-Tur terdiri dari yang pertama tentang eh, penekanan bahwasanya adab yang menimpa kaum musyrikin itu pasti terjadi. Oleh karenanya di awal-awal ayat Allah bersumpah dengan lima makhluknya, dengan Tur, wa Tur, dengan kitabnya, wa kitab mastur, dengan Baitil Ma'mur, wal Baitil Ma'mur, kemudian wasaqfil marfu dengan atap marfu yaitu langit, wal bahril masjur dengan laut ya, yang dipanaskan. Ini menunjukkan begitu pentingnya akan apa yang akan datang, yaitu tentang azab yang akan menimpa kaum musyrikin yang disebutkan di dalam eh, ayat-ayat setelahnya. Kemudian yang kedua, bahwasanya ada tanda-tanda terjadinya azab yang akan ditimpakan kepada orang-orang kafir. Allah sebutkan itu tanda-tandanya. Kemudian penyebutan tentang kecelakaan yang akan menimpa orang kafir pada hari kiamat. Karena apa? Karena kelak mereka akan diazab di nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan mereka akan bukan hanya azab zahir, tapi azab batin mereka juga akan diazab berupa ejekan ketika mereka telah dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat 17 sampai 27 berbicara tentang balasan tentang kebalikan orang-orang yang eh, kafir terhadap Allah dan Rasulnya, yaitu balasan bagi orang-orang yang bertakwa berupa kenikmatan surga yang ada dan dari kenikmatan yang ada di dalam. Kemudian baru masuk kepada pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala atas hambanya yang mereka tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Sehingga apa? Mereka harus berserah diri terhadap pertanyaan ini dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Baik, sebelum kita masuk kepada ayat demi ayat daripada surat At-Tur ini, kita insya Allah pada kesempatan hari ini akan ambil 1 sampai 16 ya, insya Allah.
kita tilawah dulu. Baik, silakan dibuka mushafnya atau bisa mengikuti secara screen yang saya tampilkan. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعها هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. Ya, ini 16 ayat yang akan kita ambil pada pertemuan kali ini insyaallah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat pertama dari surah At-Tur, wat-tur, demi bukit. Eh, Sebagian salaf menyebutkan bahwasanya kata At-Tur itu dalam bahasa Syriani. Maknanya adalah Jabalun Anbata Syajar, yaitu gunung yang menumbuhkan pohon-pohon. Kemudian At-Tur diserap ke dalam bahasa Arab dan berbeda maknanya dengan Jabal. Walaupun Jabal dalam bahasa Arab bermakna gunung, tapi gunung yang tandus. Ya, seperti kita lihat gunung-gunung yang ada di Madinah, ya, yang ada di kota Mekah, itu tandus, tidak ada eh, pohon-pohonan di atasnya. Dia hanya eh, berupa batu-batu saja. Walaupun ada pohon, pohon kecil-kecil. Ya. Tidak seperti eh, kita di Indonesia dan itu dinamakan atur. Nah, atur sebutan untuk gunung-gunung yang memiliki tumbuh-tumbuhan. Ya. Seperti gunung-gunung yang ada di Indonesia, kita lihat banyak tumbuh-tumbuhan bahkan eh, sangat lebat ya di pegunungan. Jadi itu bedanya antara Jabal dan Atur. Para ulama ada khilaf tentang penyebutan Atur itu. Paling tidak ada dua pendapat. Pendapat pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Atur, Gunung Atur atau Bukit Atur secara umum, ya, apakah Allah bersumpah dengan Atur ini secara umum atau khusus terhadap Bukit Tursina yang merupakan eh, spesial di mana Nabi Musa alaihissalam dipanggil dan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah ini umum atau apa terkhusus kepada eh, Bukit Tursina tadi? Al-Imam Ibnu Katsir itu lebih condong terhadap pendapat pertama. Bahwasanya ini umum.
Tapi sebagian jumhur mufassirin lebih condong kepada pendapat bahwasanya At-Tur yang dimaksud di surat Tur ini yaitu khusus yaitu gunung atau bukit Tursina. Dan ini lebih lebih eh, cocok terhadap ayat-ayat setelahnya yang berbicara tentang tempat ini. Yang mana di Bukit Tursina ini Nabi Musa alaihissalam pernah dipanggil kemudian diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kitabim mastur dan kitab yang ditulis. Ada perbedaan ulama tentang apa maksud kitab ini. Ada yang menyatakan bahwasanya kitab ini adalah Lauhul Mahfuz, kitab yang ada di Lauhul Mahfuz. Ada sebagian yang lain mengatakan bahwasanya kitab yang dimaksud adalah Sairul Kutub Al-Munazzal alal Anbiya, yaitu seluruh kitab yang tertulis yang diturunkan kepada nabi-nabi, baik itu Al-Quran, Injil, Taurat, dan Zabur. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan nama-nama kitab ini. Kalau kita lihat konteksnya, wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua, yaitu kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi dan bukan kitab yang ada di Lahul Mahfuz. Dan itu bisa dikuatkan dengan ayat-ayat yang ada setelahnya. Fi raqqim mansyur, pada lembaran yang dibuka. Ayat ini berkaitan yang menguatkan ayat yang sebelumnya yang mengatakan bahwasanya atau lebih kita kuatkan kepada seluruh kitab yang diturun kepada para nabi. Dan kata fi raqqil mansyur, kata rak di sini artinya adalah kulit yang bertuliskan atau ditulis di atasnya itu firman Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada ayat sebelumnya tentang kitab apa yang ditulis tersebut, maka ulama berbeda pendapat. Jika kita menyebutkan bahwasanya ini kitab yang diturunkan kepada seluruh anbiya, baik itu Taurat, Injil, ya, Quran, Zabur. Nah, ya. Raqil Mansyur pada lembaran yang terbuka ini, kitab apa ini? Dari seluruh kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabinya. Al-Imam Ibnu Ashur itu merajihkan bahwasanya kitab yang tertulis itu yaitu Taurat. Karena apa? Karena orang-orang Yahudi dahulu ketika diturunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam, mereka menuliskannya itu di atas kulit. Kemudian kulit-kulit tersebut mereka jahit sehingga menjadi pajak. Jika mereka hendak membacanya, maka mereka harus membuka lembaran kulit tersebut. Oleh karenanya disebutkan di sini, Yuraqil Mansyur, kulit yang terbuka. Bisa kita lihat juga ada sebuah cerita atau hadis ya tentang cerita tentang dua orang Yahudi yang berzina. Yang mana disebutkan anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihadapkan kepada eh, dua orang Yahudi yang dituduh telah berbuat zina. Qad zana ya. Fa'antalaqa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hatta ja'a Yahud. Kemudian Rasulullah pergi sampai menemui orang Yahudi. Kemudian beliau bertanya, "Ma tajiduna fit Taurati ala man zana?" Apa yang kalian ketahui dalam Taurat tentang hukuman bagi orang-orang yang berzina? Maka mereka menyebutkan, kami lumuri mereka, muka mereka dengan arang. Kemudian kami naikkan kedua orang tersebut ke dalam kendaraan dengan posisi berbelakang-belakang. Lalu diarak keliling kota. Kemudian Rasulullah eh, menyebutkan, eh, Fa'tu bitawrah, in kuntum shadiqin. Kalau kalian itu memang betul seperti yang kalian katakan itu, coba datangkan Taurat. Lalu dihadapkan Taurat di hadapan beliau. Kemudian dibaca Taurat itu di hadapan beliau. Tapi apa? Ketika bacaan itu sampai kepada ayat rajam, pemuda yang membacanya tadi itu meletakkan tangannya agar bisa menutupi ayat tersebut hingga lewat sampai ayat berikutnya. Dan bersama Nabi ada Abdullah bin Salam. Dia orang Yahudi tapi masuk Islam. Yang mendampingi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam.
Beliau menyebutkan, wahai Rasulullah, suruhlah dia angkat tangannya. Maka ternyata ketika pemuda itu mengangkat tangannya, ternyata di bawah tangannya ditutup itu adalah ayat ayat rajam. Kalau Rasulullah SAW memerintahkan keduanya dihukum rajam dan akhirnya keduanya dihukum rajam. Di lafaz yang lain menyebutkan fa'atau bitaurati fanasharuha. Mereka pun mendatangkan Taurat lalu mereka membukanya, membuka gulungan Taurat ini. Dan ini adalah pendapat yang wallahu alam lebih lebih kuat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Watur, Bukit Tursina, yang mana Nabi Musa diajak bicara Allah Subhanahu wa taala dan masih berkaitan dengan kitabnya Nabi Musa yaitu Taurat. Wal Baitil Ma'mur, dan demi Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ada dua pendapat di sini. Ada yang mengatakan bahwasanya Baitul Ma'mur itu Ka'bah yang makmur. Maksudnya dipenuhi dengan orang-orang yang beribadah dengan tawaf, dengan sujud dan tidak pernah sepi. Selalu ada orang yang sholat, selalu ada ada yang tawaf. Dan ini yang berpendapat bahwasanya Al-Baitul Ma'mur adalah Ka'bah. Pendapat yang kedua menyebutkan bahwasanya Baitul Ma'mur adalah eh, masjid yang ada di langit ketujuh, yang mana para malaikat itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan di dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW menyebutkan, "Tsumma rufiya liyal baitul ma'mur." Kemudian dia ditampakkan kepada Rasulullah SAW itu Baitul Ma'mur. Kemudian fakultu, Rasulullah eh, bertanya, "Ya Jibril, ma hada?" Jibril, apakah ini? Qal hadzal baitul ma'mur. Yadkhuluhu kulla yawmin sab'una alf malak. Idza kharaju minhu lam ya'udu fihi akhirun ma alaihi. Ini adalah Baitul Ma'mur yang mana dalam setiap hari itu ada 70.000 malaikat yang akan masukinya. Setelah mereka keluar, mereka tidak akan masukinya lagi. Karena itu merupakan terakhir kali mereka memasukinya. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwasanya jumlah malaikat itu sangat banyak. Karena apa? Setiap hari ada 70.000 malaikat yang berbeda yang mereka masuki Baitul Ma'mur. Di hadis yang lain, فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَهِيمَ sallallahu alaihi wasallam musnidan dhahrahu ilal Baitul Ma'mur. Pintu pun dibuka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Ibrahim, sedang dia menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Wallahu a'lam. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah lanjutkan wasaqfil marfu' dan atap yang ditinggikan, yaitu langit. Langit dinamakan Allah Subhanahu wa taala dengan saqf, dengan atap. Sebagaimana di firman yang lain, misalnya di Quran surat Al-Anbiya ayat 32, wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfudha wa hum an ayatiha mu'rid. Dan kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara, namun mereka tak berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah itu. Dan sebagaimana rumah memiliki atap, maka bumi pun memiliki atap, yaitu apa? Langit. Di ayat yang lain, di Quran surat Ar-Ra'd ayat 2, Allahul ladzi rafa'as samawati bi ghairi amalin taruna. Allah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Jadi langit diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi atap bagi bumi dengan sangat sempurna. Dan kesempurnaannya tersebut karena dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Tidak sebagai mana manusia. Manusia membuat atap tapi terkadang miring, terkadang ada lubang, terkadang ada kurang-kurang lainnya. Dan langit Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan sangat kokoh. Allah tempatkan di atasnya dan di dalamnya itu benda-benda yang besar. Ada matahari, ada bulan, ada bintang-bintang. Dan eh, benda-benda langit yang lainnya yang sangat berat, sangat besar. Namun tidak menggoyangkan langit sama sekali. Di ayat yang di surat Ar-Ra'd ayat 2, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amalin tarawnaha. Allah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat.
terjadi perbedaan pendapat. Ya. Apakah langit itu, ya, ditinggikan dengan tanpa tiang, atau ada tiangnya tapi kita tidak melihatnya? Nah, ini perbedaan ulama. Wallahu a'lam. Ataukah sebenarnya ada tiangnya tapi kita tidak melihatnya, atau eh, tidak ada tiangnya, ya, ataukah ada tiangnya tapi kita tidak melihatnya, atau memang tidak ada tiangnya? Ini perbedaan ulama, wallahu a'lam. Intinya adalah langit itu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, yang bisa kita lihat, walaupun sebenarnya ada makhluk Allah yang lebih besar lagi, kursi arsy Allah Subhanahu wa taala, tapi yang terlihat oleh kita adalah langit yang luas dan besar seperti ini. Apatah lagi kalau apa namanya, makhluk-makhluk Allah yang lain yang lebih besar di langit, yang saat sekarang kita belum belum bisa melihat. Kemudian Allah lanjutkan wal bahril masjur, dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Wal bahril masjur, ada yang mengatakan bahwasanya laut yang dinyalakan. Karena masjur dia berkata sajara, yang artinya menyala. Sebagaimana di Quran surat Takwir ayat 6, wa idzal biharu sujirat, dan apabila lautan itu dinyalakan, dipanaskan. Ada yang menyebutkan bahwasanya wal bahril masjur adalah laut yang meluap kemudian bercampur dengan air asin dan air tawar. Sebagaimana di Quran surat Al-Infitar ayat 3, wa idzal biharu fujirat, dan apabila lautan dijadikan itu meluap. Ada pendapat yang ketiga yang menyebutkan bahwasanya wal bahril masjur adalah laut yang hilang airnya. Ya. Para ulama menyebutkan bahwasanya al-masjur itu eh, termasuk al-aghdad, yaitu eh, aghdad, yaitu kata yang maknanya itu terkadang berlawanan. Seperti misalnya di surat At-Takwir ayat 17, walaini idza as'as, dan demi malam apabila as-as ini bisa bermakna datang, bisa bermakna pergi, ya, dalam bahasa Arab. Jadi dia maknanya bertolak belakang, berlawanan. Dan masyhur juga gitu, bermakna meluap dan bisa bermakna hilang. Ada yang mengumpulkan makna-makna ini dengan menyebutkan bahwasanya eh, ini menunjukkan bahwasanya kondisi laut pada hari kiamat kelak. Mereka mengatakan bahwasanya pada kiamat kelak yang pertama itu air itu meluap. Jadi dikumpulkan tiga tafsiran tadi, air itu meluap, kemudian bercampur dengan air asin dan air tawar, dan setelah meluap ke permukaan bumi, maka laut pun dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga apa? Hingga hilanglah laut tersebut. Karena pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala hendak menjadikan bumi itu datar sebagai padang mahsyar, tanpa ada laut, tanpa ada gunung-gunung. Dan 5 sumpah dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala ini untuk menunjukkan bahwasanya inna adzab rabbika lawaqi'. Sesungguhnya azab Tuhanmu itu pasti terjadi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atau bersumpah dengan makhluknya yang 5 tadi. Watur, ya. Kemudian dengan kitab mastur, kemudian dengan Baitul Ma'mur, dengan Saqf al-Marfu, dengan Bahri Masyur. Kelima makhluk Allah Subhanahu wa taala ini untuk menunjukkan bahwasanya, untuk menekankan bahwasanya adab Allah Subhanahu wa taala itu pasti terjadi untuk orang-orang kafir, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bahkan di ayat ini ada 3 penekanan. Penekanan pertama tentang pastinya terjadi adab, ya, kepada orang-orang yang ingkar terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Penekanan pertama
Allah buka dengan 5 sumpah tentang makhluk-makhluk yang tadi waktu dan diakhiri dengan wal bahr al masjur. Kemudian di sini penekanan kedua menggunakan inna, sesungguhnya, inna adzab rabbika inna, dan ini inna termasuk eh, apa namanya, penekanan dari Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya. Dan penekanan ketiga Allah gunakan la waqi', sungguh-sungguh akan terjadi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberi penekanan tentang ke, hari yang pasti terjadi, azab yang pasti mereka akan terima kepada orang-orang musyrik. Karena apa? Karena mereka itu meragukan akan azab yang Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kepada mereka. Jangankan azab, hari kiamat pun mereka ragu. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 penekanan ini, ya. Untuk apa? Untuk meyakinkan mereka bahwa ini pasti terjadi. Ya. Jangan main-main. Dan mereka akan menemui hal ini. Bahkan nanti ketika mereka sampai ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala, mereka akan diejek seperti mereka mengejek tentang hari ini yang mereka mengatakan tidak akan terjadi terhadap mereka. Dan pada hari itu tidak akan ada yang bisa menolak. Hari itu datang dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menghindar. Tidak ada yang bisa me- apa namanya, mengakhirkannya. Malahu min dafi. Tidak ada seorang pun yang dapat menolak. Jika adab Allah Subhanahu wa taala telah tiba, maka tidak ada yang bisa menolak. Mungkin kita tidak perlu jauh-jauh bisa bicara dengan adab akhirat. Di dunia saja, dunia saja. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan gempa, memberikan yang ringan seperti banjir misalnya, nggak ada yang bisa menolaknya. Itu di dunia. Apatah lagi di akhirat, yang mana hukum itu dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dan azab ini akan dikenakan kepada mereka dan tidak akan ada yang bisa menolong mereka. Mereka pun tidak bisa menolaknya ketika mereka dijatuhkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tanda-tandanya bahwasanya azab itu akan ditimpakan kepada mereka? Allah sebutkan di ayat ke-9, tandanya adalah yauma tamurus sama'u maura. Itu akan terjadi ketika langit benar-benar berguncang, langit bergerak, ya, maura. Ada yang mengatakan artinya bergetar dengan kencang. Ada pula yang menyebutkan bergerak seperti ombak yang bergoyang. Maka ketika langit yang sebelumnya kokoh, ketika hari kiamat nanti, langit akan bergoyang, tanda tidak kuat lagi. Oleh karena apa? Sehingga menyebabkan bintang-bintang pun berjatuhan pada hari kiamat. Matahari, bulan, itu terlepas dari orbitnya. Terjadi tabrakan kekacauan di mana-mana. Dan itulah terjadinya hari hari kiamat. Apalagi tandanya? Tandanya watasirul jibalu sayra. Dan gunung-gunung itu benar-benar berjalan. Pada hari kiamat, gunung-gunung akan berjalan dengan sebenar-benarnya berjalan. Di Quran surat An-Naml ayat 88. Watarul jibala tahsabuha jamidatan wahya tamurru marras sahab. Sun'allahilladzi atqana kulla syai' innahu khabirum bima taf'alun. Dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira mereka itu dia itu tetap di tempatnya padahal ia berjalan seperti awan yang berjalan. Itulah ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu, sungguh dia maha teliti apa yang kamu kerjakan. Jadi kelak pada hari kiamat gunung-gunung akan dicabut dari tempatnya, kemudian akan diterbangkan dan saling ditabrakkan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga apa? Gunung-gunung tersebut hancur lebur seperti kapas, ya, atau bulu yang diterbangkan.
Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Surat Al-Qariyah ayat 5. Dan pada hari itu gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka pada hari itu kecelakaanlah bagi orang-orang yang dusta. Fawailun, fawailun yauma idzin lil mukadzibin. Maka kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mukadzibin, orang-orang yang mendustakan. Orang-orang kafir yang mendustakan hari kiamat, ketika mereka menemui hari itu, mereka akan celaka, akan mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mereka? Alladzina hum fi khawdi yal'abun, yaitu orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan. Karena orang-orang kafir itu di dunia mereka bersenang-senang dalam kebatilan, bahkan mereka menyukai hal itu karena menguntungkan mereka dari sisi dunia. Mereka tidak menghiraukan bahwasanya nanti ada kematian yang akan memisahkan mereka dari dunia, kemudian dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang mereka kerjakan. Mereka mencela Nabi Muhammad SAW. Mereka mengejek Al-Quran, bahkan bermain-main dalam kebatilan. Itu hobi mereka. Bahkan eh, ini merupakan sumber penghidupan mereka. Ya. Menghancurkan Islam, memberi kemudaratan kepada kaum muslimin. Itu jadi hobi mereka, bahkan itu jadi sumber daripada penghasilan mereka. Subhanallah. Maka sudah pantas mereka akan mendapatkan azab di sisi Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan mereka di dunia ini. Yauma yuda'una ila nari jahannam da'a. Jadi pada hari mereka itu didorong ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya. Yuda'una juga berarti ditolak ya. Itu orang-orang kafir pada hari kiamat itu disuruh untuk masuk ke dalam neraka. Tapi mereka tidak mau. Sehingga apa? Mereka berjalan mundur. Maka ketika mereka berjalan mundur, mereka didorong, ditolak dengan kuat sehingga dipaksa masuk ke dalam neraka. Ulama lain menyebutkan bahwasanya mereka itu diseret, yang mana kondisi tangannya itu terbelenggu, ya, kakinya dilipat ke atas lewat belakang, lewat belakang kepalanya, sehingga apa? Sehingga mereka tidak bisa lari. Kemudian mereka didorong dengan keras dan didorong dengan kasar ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala untuk disiksa. Ketika mereka telah masuk, mereka telah melihat, bahkan mereka masuk nih. Katakan hadhihi narul lati kuntum biha tukadzibun. Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu selalu mendustakannya. Jadi orang-orang kafir yang mendustakan adanya neraka, adanya hari kebangkitan, adanya hari kiamat. Mereka mengatakan bahwa surga neraka itu tidak ada. Kami hanya hidup di dunia saja. Setelah mati sudah bebas. Itu hanya khayalan dari Muhammad. Ya. Tidak ada itu. Itu hanyalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Dan kata-kata yang seperti itu. Sebagai bentuk sukhriyah, sebagai bentuk ejekan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada hari kiamat Allah Subhanahu Wa Taala menampakkan kepada mereka neraka yang mereka dustakan ketika di dunia. Dan bukan saja ditampakkan, bahkan mereka dimasukkan ke dalamnya supaya merasakan apa yang sebenarnya ada di neraka berupa adab yang mereka dustakan. Dan tidak cukup di situ, di antara siksaan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah siksaan batin. Itu mereka diejek oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka masuk ke dalam neraka, Allah Subhanahu wa taala mengejek mereka dengan ayat ini. Ini loh neraka yang dulu kalian dustakan. Apa sihrun hada am antum la tubsirun? Apakah mereka ini disihir? Ataukah kamu tidak melihat? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengejek kembali orang-orang kafir ini yang berada di dalam neraka mengatakan, apakah mereka lihat dan apa yang mereka rasakan itu sihir? Ya? Karena dulu kalian mengatakan di dunia bahasanya
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam penyihir. Quran itu adalah sihir. Mereka mengatakan surga neraka itu khayalan. Ya. Maka ketika mereka benar-benar dimasukkan ke dalam neraka, apa sihrun hada am antum la tubsirun. Mereka juga diejek oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian sedang disihir masuk neraka atau kalian tidak melihat? Ya, subhanallah. Sudah disiksa, dimasukkan neraka, diadab, diejek lagi. Ya seperti yang mereka lakukan di dunia kepada agama ini, kepada nabinya, kepada orang-orang Islam. Dan tentunya mereka tidak sedang tersihir. Karena benar-benar mereka itu merasakan panasnya api neraka. Mereka benar-benar tersiksa dan menderita karena azab Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak bisa tutup mata dengan apa yang mereka sedang alami dan apa yang sedang mereka rasakan berupa azab dan kepedihan di dalam neraka. Kemudian ejekan yang lain, islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malu. Masuklah kamu ke dalamnya, rasakan panas api. Maka baik kamu bersabar atau tidak bersabar, itu sama saja bagimu. Kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Allah Subhanahu wa taala memberikan ejekan yang ketiga kepada orang-orang kafir. Ketika mereka telah dimasukkan ke dalam neraka, Allah mengejek kepada mereka mau sabar atau tidak sabar atas siksaan yang sedang menimpa mereka, itu sama saja. Dan ini adalah akhirat. Dan hukum akhirat itu berbeda dengan hukum hukum dunia. Ya. Yang mana hukum dunia, apabila seorang misalnya eh, terkena musibah misalnya, dan dia bersabar, ataupun tidak bersabar, maka beda hasilnya. Orang yang sabar di dunia merasakan eh, sebuah musibah, sebuah kematian kerabatnya misalnya. Itu menjadi lebih lebih ringan. Dia beriman terhadap takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang tidak bersabar itu mendapatkan sangat berat, bahkan tertekan, bahkan bisa jadi mengeluarkan kata-kata yang tidak Allah Subhanahu wa taala ridhoi dan tidak mendapatkan pahala. Sedangkan orang yang sabar mendapatkan pahala. Atau misalnya orang miskin, ya, yang sabar dan yang tidak sabar berbeda. Orang yang miskin dengan kesabarannya, dia bisa menikmati kemiskinannya itu dengan tenang, dengan eh, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan kesabarannya. Sehingga dia gunakan kesempatan ini untuk dia semakin mendekat kepada Allah Subhanahu, semakin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala akan rezeki. Dan dengan kesabarannya itu dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan dikayakan di akhirat kelak. Bahkan diberi kenikmatan atas dasar kesabarannya, atas kemiskinan yang Allah menimpakan kepada dia. Begitupun orang sakit, ya. Dan seterusnya. Sedangkan di neraka jahanam, dia mau sabar atau tidak sabar sama saja. Dia tetap disiksa dengan siksa yang sangat pedih. Oleh karenanya, di ayat yang lain, misalnya di Quran surat Ibrahim ayat 22, sawaun alaina, mereka mengatakan, sama saja bagi kami. Ajazi'na, apakah kami mengeluh? Am sabarna, atau kami bersabar? Malana min mahis. Kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Mereka sudah putus asa. Mau sabar, nggak sabar, tetap disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika di dunia misalnya, ketika kita melihat orang lain sedang menderita, eh, mungkin ada yang bisa membantu. Tapi di akhirat, nafsi-nafsi. Setiap orang memikirkan dirinya masing-masing. Jadi, selain mereka mendapatkan siksaan fisik, ya,
berupa siksaan kulitnya terkena api, badannya terkelupas, dan diberi minum dengan air yang panas, diberi makanan dengan makanan yang panas. Mereka juga diazab dengan batinnya, yaitu mereka mendapatkan omongan-omongan ya, tentang eh, keadaan mereka di neraka tadi. Jadi tersiksa fisik dan batinnya. Dan ini subhanallah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ingin tekankan bahwasanya jangan main-main dengan perkara kehidupan ini karena pada hakikatnya itu akan terjadi. Oleh karenanya cepat bertobat sebelum kematian menghadapi kalian. Cepat berhenti dari menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menghina kaum muslimin, dari pekerjaan-pekerjaan buruk yang dilarang oleh Allah Subhanahu dan Rasulnya. Cepat kembali ke as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus, supaya kalian itu mendapatkan kebahagiaan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innama tujzauna ma kuntum ta'mal. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan. Allah tidak zalim, tidak zalim. Ketika berbicara tentang neraka, Allah menggunakan di sini innama, ma. Tapi ketika berbicara tentang surga, Allah menggunakan bima. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Di Quran Surah ayat 19. Makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari sebab apa yang telah kamu kerjakan. Para ulama menyebutkan perbedaan penggunaan kata kata tersebut. Ketika menggunakan innama tujzauna ma kuntum ta'malun, sesungguhnya kamu hanya diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan. Ini menunjukkan bahwasanya Allah memberikan siksaan dengan balasan persis setara dengan apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak menzalimi mereka. Tapi tatkala berbicara nanti ya, pada pertemuan selanjutnya insya Allah tentang penghuni sorga, maka Allah menggunakan bima. Kulu washrabu haniyan bima kuntum ta'mal. Makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari sebab yang telah kamu kerjakan. Artinya apa? Bahwasanya ganjaran di surga yang Allah sediakan itu sebenarnya tidak sepadan dengan pengorbanan, dengan amal soleh yang kita lakukan, dengan sholat yang kita kerjakan. Itu tidak sepadan. Dibandingkan nikmat yang Allah berikan tidak sepadan. Maka sebab daripada amal soleh kita, ya, Allah Subhanahu wa taala memberi surga dengan rahmatnya. Allah. Jadi amalan-amalan yang kita lakukan itu merupakan sebab untuk mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dimasukkan ke dalam surga. Karena tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga dengan amalannya. Karena amalan apa yang bisa kita banggakan dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita? Maka amalan ini hanyalah sebab untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga seorang bisa dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan neraka. Neraka Allah balas hambanya setimpal dengan apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian ayat-ayat selanjutnya akan berbicara tentang orang-orang yang beriman yang mereka mendapatkan kebahagiaan, dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan-kenikmatan yang akan disebutkan pada ayat yang selanjutnya. Insya Allah kita bicara pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Dan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala eh, menjauhkan kita dari hal-hal yang dimurkai, menjauhkan kita dari hal-hal yang Rasulnya larang, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari neraka, menjauhkan dari kita dari sifat-sifat orang munafik, orang-orang kafir, dan memudahkan kita untuk beramal dengan amalan penghuni surga, sehingga kita bisa bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, apabila banyak salahnya itu datang dari kami.
Hada wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.